Jadi ini dia di kuping kirinya ada sobekan cukup besar dan anaknya yang dibawa kabur oleh macan tutul. Keberadaan macan tutul di alam menjadi salah satu konsen perlindungan dari pihak Suaka Marga Satwa Gunung Sawal, Ciamis, Jawa Barat. Kita udah nyampe ke lokasi kamera trap. Ini ya Pak? Yang akan kita periksa ya ini kamera trap. Oke. Coba periksa. Jadi emang biasanya kamera trap ini dipasang selama kurang lebih 3 bulan dan diperiksa setiap 1 bulan sekali. Semakin terancamnya populasi satwa liar di Gunung Sawal, kegiatan pengamatan dan pemantauan pun rutin dilakukan menggunakan kamera trap. Lebih dari 10 unit kamera dikonsentrasikan pada lokasi yang diduga menjadi wilayah jelajah macan tutul Jawa. Macan ini merupakan salah satu dari 9 jenis macan tutul yang hidup di dunia. Macan tutul Jawa hanya hidup di Pulau Jawa dan beberapa pulau di sekitarnya. Ada tuh. Oh ini jantan dewasa ini. Jantan dewasa. Jantan dewasa ini udah agak tua juga ini. Wow. Kelihatannya itu gede kan. Iya nih. Yaitu tingginya kurang lebih 70 cm nih. Panjang badannya ya kurang lebih 90 cm. Nah, jadi ini nih yang kita cari-cari dari tadi. Jejak-jejak kehidupannya di sekitar sini yaitu macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa yang terekam dalam kamera trap terkadang meninggalkan jejak lainnya. Biasanya tidak jauh dari lokasi tersebut. Pak, oh ini ada mana? cakaran ini. Ada cakaran macan ini. Oh ini Pak? Iya, ini cakarannya. Ini. Oh. Masih agak baru ini. Oh, ini jadi emang kalau menurut Pak Warid, kalau sudah tertangkap kamera trap, pasti akan ada jejaknya tidak jauh dari area kamera trap itu. Dan benar aja nih, ada cakaran kukunya. Dan biasanya ini dilakukan untuk mengasah kuku ya, di saat kukunya itu gatal. Monitoring juga sebagai upaya untuk menjaga habitat macan tutul Jawa. Pemulihan ekosistem juga akan terus ditingkatkan guna menjamin ketersediaan pakan bagi macan tutul Jawa. Jadi, macan tutul Jawa ini adalah spesies yang termasuk critical endangered atau sudah hampir punah. Nah ini jadi dilindungi tapi tetap saja ya karena banyak pemukiman yang ada di sekitar hutan pasti adalah konflik yang terjadi antara manusia dan macan tutul. Nah ini kita mau langsung datang ke salah satunya ya Pak? Iya. Udah ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Munculnya konflik macan tutul dengan manusia dikarenakan habitat utamanya yang sudah mulai terganggu dan ketersediaan pakan alami yang sudah mulai langka. Keluarnya macan tutul dari kawasan hutan tidak selalu menimbulkan konflik. Hal itu terjadi ketika ada pihak yang dirugikan, baik manusia maupun macan tutul, seperti hewan ternak warga yang dimangsa. Jadi ini dia di kuping kirinya ada sobekan cukup besar. Dan anaknya yang dibawa kabur oleh macan tutul. Jadi mungkin induknya ini sempat mencoba untuk melindungi anaknya gitu ya Pak. Tapi dia luka. Ini kita di sini masang kamera trap untuk mengetahui apa sih macan tutul masih bisa masuk ke sini. Ini ya, kamera Pak? trapnya ya. Maaf Pak. Fenomena keluarnya macan tutul merupakan perilaku teritorial yang normal dilakukan oleh satwa teritorial, yaitu perebutan wilayah jelajah dan yang kalah harus keluar dari habitatnya. Ketika mencari habitat baru, macan tutul yang kalah kerap terjebak di areal kebun atau pemukiman sebelum sampai ke habitat yang menjadi tujuannya. Pemasangan kawat berduri disesuaikan dengan besarnya kandang. Pak, gimana pasangnya? Selain upaya penghalauan agar macan tutul tidak lagi memangsa hewan ternak,
kita juga harus menjaga hutan Gunung Sawal. Jika ada satwa liar yang masuk ke area pemukiman warga, baiknya langsung dilaporkan pada pihak yang berwenang untuk dipindahkan ke habitat yang semestinya. Ini kamera trapnya sudah terpasang dengan mantap. Ini bertujuan untuk melihat kalau ada macan yang lewat di sekitar sini dan apakah kawat berduri ini sudah cukup kuat untuk menghalau macan dari memakan hewan-hewan ternak ini. Dan pastinya semua ini dilakukan supaya masyarakat dan juga hewan macan tutul ini bisa sama-sama hidup damai berdampingan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hasil kamera trap yang disebar di beberapa titik lainnya juga menangkap jenis satwa seperti musang, babi hutan, kijang, dan hewan lainnya. Hewan tersebut potensial menjadi mangsa macan tutul. Dengan demikian, dapat dikatakan kondisi hutan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal masih baik untuk habitat macan tutul. Bukan hanya menjaga dan memantau keberadaan satwa predator di alam saja, Suaka Marga Satwa Gunung Sawal terkadang juga melakukan pelepas liaran satwa kembali ke habitatnya. Masih kerap terjadi satwa liar dari Gunung Sawal yang masuk ke pemukiman. Dan kalau itu terjadi, biasanya dibawa ke BKSDA, diperiksa semuanya baik kesehatan maupun kelayakannya dia untuk nanti kembali ke alam liar. Apakah dia kuat untuk survive di alam liar tersebut, ya Pak. Kucing hutan ini ditemukan di area perkebunan warga. Diduga kucing ini terlepas dari induknya. Kucing hutan bertubuh lebih besar dari kucing domestik. Bulunya berwarna abu-abu gelap dengan corak totol-totol. Kucing hutan juga memiliki ekor yang panjang, bahkan lebih dari setengah panjang badannya. Nah, ini jadi karena emang satwanya sudah dipastikan aman dan sehat dari segala aspeknya, jadi udah bisa kita angkat untuk kita bawa ke alam liar. Sip, makasih Pak. Ini kita udah diikat kencang, semuanya kita langsung berangkat ke tempat pelepas liaran. Oke. Ya. Kucing hutan ini pastinya kita lepaskan di area yang jauh dari masyarakat. Dan kali ini akan kita lepaskan di Blok Awilega, kawasan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis. Secara populasi, kucing hutan terbilang masih banyak. Meskipun begitu, kucing hutan tetap harus berada pada habitat aslinya. Lembaga Konservasi Internasional mengklasifikasikan ke dalam satwa liar dilindungi. Sip. Nah, ini kita udah hampir sampai ke tempat pelepas liarannya, tapi karena emang untuk mencapainya kita nggak bisa bawa mobil, jadi ini mau kita bawa jalan kaki ya Pak? Ya boleh, yuk kita buka Pak. Gunung Sawal memiliki topografi bergelombang dengan ketinggian puncak lebih dari 1.700 dengan luas mencapai lebih dari 5.000 hektar. Kawasan konservasi ini menjadi tempat yang nyaman untuk habitat berbagai jenis satwa liar. Salah satunya kucing hutan. Nah, ini kita masih harus berjalan kurang lebih 2 km ke dalam hutan. Jadi semakin dalam kita melepas liarkannya, semakin baik. Karena itu bakal menjadi lebih jauh dari pemukiman. Oke, nah jadi emang kita panjang jalan tadi sambil melihat-lihat manakah lokasi yang sesuai sama si kucing hutan ini, dan emang dia sukanya di tempat yang rimbun ya Pak. Ya. Nah ini kenapa lokasi ini Pak yang dipilih? Karena ini pertama ini batas kawasan antara Suaka Marga Satwa Gunung Sawal dan Perum Perhutani. Oke Pak, udah siap ya? Siap. Oke. Tinggal dibuka. Jaga ya Pak. Ya. Nah ini jadi emang kalau dilepas liarkan pasti si kucing hutan ini akan keluar dan mencari jalan. Dia akan memilih yang sesuai dengan habitat aslinya, yaitu semak-semak seperti itu. Dan kita harus hati-hati, harus menjaganya. Jangan sampai dia berbalik arah menyerang kita, karena kukunya itu tajam sekali. Apalagi kalau berbalik arah
dan malah mengarah kembali ke pemukiman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Upaya pelepasliaran satwa predator untuk menjaga keseimbangan ekosistem juga menjadi rangkaian petualangan Jody Lee Warwick bersama warga desa Ujung Manik, Cilacap, Jawa Tengah. Satwa liar seperti macan akar atau belacan biasanya masuk ke pemukiman untuk memangsa hewan ternak. Nah, ini namanya tuh belacan atau kucing hutan. Tapi walaupun namanya kucing hutan, dia itu nggak cuma ada di hutan, tapi kadang masuk ke pemukiman warga dan makan ternak yang ada di sini. Kayak misalnya ayam ya Pak ya? Iya, ayam. Nah, sekarang kita mau pindahkan ke Halamannya. tempat yang jauh dari pemukiman warga. Ini kemarin makan ayam berapa Pak? 3. Terus Bapak nangkapnya gimana nih kemarin Pak? Nah, ini masuk ke kandang. Ha-ha, Kandangnya saya tutup. ha-ha. Di situ udah kejebak. Oh, terus udah kejebak ya? Kejebak situ. Ah. Secara bentuk, macan akar ini mirip kucing kampung, namun memiliki bulu halus yang khas dan bercorak seperti macan tutul. Wilayah persebaran hewan yang memiliki nama ilmiah Felis bengalensis ini cukup luas. Macan akar bisa ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sadar akan statusnya yang dilindungi, macan akar ini kemudian dikembalikan ke habitatnya. Saya udah bersama Pak Wiswanto, mau cari umpan yang nantinya kita pakai untuk mancing. Dan hasil pancingannya kita kasihkan ke belacannya, supaya belacannya itu nggak balik lagi ke pemukiman warga. Umpan untuk mancing ini banyak terdapat di dasar sungai. Untuk mencarinya bisa diraba ataupun harus menyelam jika berada di tempat yang dalam. Ini bapaknya langsung dapet loh, padahal baru nyilem sekali aja, baru beberapa detik keluar langsung dapet nih. Wah, langsung dapet lagi ya Pak. Ini yang mana Pak, ini ya? Iya. Oh, ini sama rumah-rumahnya. Ini kalau di sini nyebutnya lur. Lur. Kayak cacing biasanya, tapi ini ada kakinya, kecil-kecil tuh. Dan ini lancip-lancip ya Pak? Iya. Tajam nggak ini Pak? Enggak. Oh enggak. Cacing laut atau warga biasanya menyebutnya lur ini bentuknya panjang seperti cacing tanah. Hanya saja cacing laut ini memiliki kaki dengan jumlah banyak di kanan kiri tubuhnya. Au! Apa tuh Pak? Aduh geli. Mana sih? Oh ada Pak, ini Pak. Nah tuh kan. Dapet. Kami pun menuju ke spot pemancingan. Wow, udah keluar. Jadi cara ngeluarinnya tuh cuma dipencet-pencet gini aja. Terus dia keluar deh. Ini Bapak kabur ntar. Setelah umpan dipasang, tak perlu menunggu lama dan langsung strike. Pak dapet. Wah, kecil. Saya pikir besar, ternyata kecil banget. Ini ikan apa Pak? Bocor. Bocor. Wah. Nah, ini dapat 5 cukup nih, Pak. Oh, jadi karena belacannya kecil, ikannya 5 aja udah cukup. Dan sekarang kita mau rilis belacannya ke hutan bakau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah dirasa cukup untuk pakan belacan, kami pun segera menuju lokasi untuk pelepas liaran. Lokasi yang kita pilih adalah sesuai habitatnya, yakni di hutan bakau Segara Anakan dan jauh dari pemukiman warga. Jadi ternyata induk dari belacan ini tuh ada di sekitar sini karena kita lihat ada jejaknya. Dan benar saja, kami menemukan jejak macan akar. Sehingga lokasi ini cocok untuk melepas liarkan macan akar. Jadi meskipun wajahnya itu lucu, imut, tapi kita tetap nggak boleh memeliharanya di rumah. Biarkan dia berkembang biak di habitatnya. Yuk Pak, dilepas Pak. Dengan melepas liarkan kembali macan akar ke habitatnya, semoga bisa berkembang biak dan tetap lestari.
Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari daerah Kediri, Jawa Timur, bersama Rani Patricia, bersama komunitas pecinta reptil. Sebagai salah satu reptil predator, keberadaan king cobra dekat pemukiman warga tentu tidak bisa dianggap sepele. Mengingat king cobra menjadi salah satu ular dengan racun bisa paling mematikan. King cobra sendiri, mereka punya penangkal ya dalam. Kita yang mau kita rescue adalah king cobra, rajanya ular. Ini memang nggak di pemukiman warga, tapi ini masih jalan umum yang rutin dilewatin warga kalau mereka mau menambang pasir atau menambang batu. Nah, biasa nemunya di mana, Mas Nata? Biasanya sekitar pohon bambu, dia bikin sarang. Oke, berarti di daerah sana. Iya. Sip, ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain semak belukar di hutan, king cobra juga menyukai habitat lain seperti sawah dan kebun. Reptil satu ini terkadang juga ditemukan di rumah-rumah warga, terutama yang lokasinya lembah. Karena kita udah dapat laporan, berarti kita udah tahu nih teritorinya di mana. Biasanya jarak teritorinya berapa, Mas? Sekitar 100 meteran lah. Berarti kita nyarinya di jarak 100 meter, dia nggak bakal keluar dari situ ya? Iya. Nah, itu mayoritas ketemunya lebih besar. Di alam liar, king cobra biasa ditemui di serasah yang menumpuk di tanah. Kehadiran ular ini juga dapat diduga dari keberadaan pohon bambu. Reptil berbisa ini menjadikan bambu sebagai tempat yang ideal untuk bersembunyi. Sifat batang bambu yang dapat menyimpan suhu udara lingkungan sekitar membuat king cobra bisa bersarang hingga bertelur di tempat ini. Mengingat binatang ini terkenal agresif dan sangat sensitif terhadap gerakan, maka harus waspada di setiap langkah. Kita ini kan memang sudah ada di teritorinya king cobra. Jadi sebenarnya saya agak deg-degan. Takutnya lagi pas nyari nginjek gitu tumpukan daun terus ada ularnya, itu mungkin nggak, Mas? Ya mungkin. Berarti kita mesti Ya. Kotak-kotak dulu, kotak dulu. pakai alat. Nah, jadi dia mesti hati-hati sekali dalam melangkah. King cobra terkenal dengan gerakannya yang gesit. Meski ular ini tak memiliki indera pendengaran, namun ia dapat mendeteksi keadaan sekitar dari indera perasa getaran pada tubuhnya. Saat menyadari kehadiran manusia, binatang melata ini akan dengan cepat berpindah tempat. Mana? Itu. Iya. Nah, Jaga ini jarak. sarangnya king cobra harus jaga jarak. Jadi dia itu tumpukan daun-daun kering ya, Mas Nanta? Ya, takutnya ada dia jaga telur. Udah ada ya, Mas Nanta? Kosong ya. Kosong. Sip. Ini karena memang king cobranya lagi nggak bertelur, jadi kalau saat-saat seperti ini siang-siang dia jarang ada di sarangnya. Tapi masih ada di teritorinya? Iya. Masih. Berarti kemungkinan besar dia masih ada di sekitar sini. Di mana? Di mana? Aduh. Ih. King cobra ini sangat sensitif dengan gerakan tuh atau getaran. Jadi kita nggak boleh ngelakuin gerakan yang terlalu mendadak. Kalau nggak dia langsung nyerang. Berbeda dengan jenis ular lainnya, king cobra memiliki kecerdasan dalam merespon kondisi sekitarnya. Ia tidak hanya menyerang mengandalkan naluri, namun juga mampu mengatur strategi untuk menghadapi ancaman atau mangsa yang dihadapinya. Saat merasa terancam, ia berada dalam posisi waspada, menegakkan bagian belakang kepalanya hingga berbentuk menyerupai sendok.
mendeteksi sebuah ancaman maupun mangsanya, ular ini menggunakan lidahnya yang bercabang untuk membaui. Yang langsung saya sadar waktu berhadapan langsung sama king cobra ini adalah fokusnya dia sama suaranya. Suaranya itu mirip kayak suara angin. Jadi kayak gitu. Bisa king cobra sangat berbahaya karena bersifat neurotoksin, mampu melumpuhkan syaraf-syaraf korbannya. Tak hanya itu, bisa kobra juga termasuk hemotoksin, menghancurkan sel darah merah yang berakibat pendarahan internal. Jika penanganannya tidak tepat, maka bagian yang terkena bisa harus diamputasi. Nah ini kita bisa lihat taringnya nih, 1, 2, dan sekarang dia lagi ngeluarin bisa warnanya kekuningan ya. Hati-hati banget ini king cobra, kalau sekali gigit dia bisa membunuh mangsanya dalam waktu 5 menit efeknya. Sesuai namanya, Ophiofagus hana, yaitu pemakan ular. King cobra merupakan binatang yang ditakuti, tidak hanya oleh manusia tapi juga binatang lainnya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh orang yang akan berkegiatan di hutan. Kulit king cobra yang telah lepas dipercaya dapat menjauhkan manusia dari gangguan binatang buas lain. Petualangan Jody Lee Warwick bersama satwa predator masih berlanjut. Kali ini harus menghadapi linsang, predator yang kerap memangsa ikan-ikan dalam kolam warga Karanganyar, Jawa Tengah. Beralihnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan membuat masyarakat sering terlibat konflik dengan satwa-satwa liar. Beberapa satwa bahkan dengan sangat berani menyatroni wilayah pemukiman warga untuk mendapat makanan. Jaga nih mas. Terus jaga nih. Tegatono. Saya baru dapat laporan dari warga kalau semalam itu ikan di 2 kolam milik warga itu habis dimakan salah satu predator yang ada di sini. Satwa liar buruan kami kali ini memang tidak berukuran besar, tapi sangat lincah dalam bergerak dan melarikan diri. Awas mas, ternyata lincah banget. Gerakannya tuh cepet, tadi udah sempat ketangkep tapi lepas lagi. Dan kita sebenarnya bisa aja nangkep pakai tangan, tapi kan dia buas banget ya. Mana? Memiliki nama populer berang-berang, predator satu ini sangat menyukai daging ikan sebagai makan utamanya. Wih! Lebatnya semak-semak di lokasi perburuan semakin menambah tantangan kami kali ini. Dengan ukurannya yang kecil, linsang dengan mudah menerobos dan bersembunyi di balik rimbunan semak. Penglihatan, kecepatan, dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan perburuan kali ini. Awas tutup dari sana mas. Tali. Akhirnya kita bisa nangkep ini nih, namanya linsang. Ini biasanya dia itu bergerombol, jadi kalau cari makan dia sama teman-temannya. Tapi kalau cuma ada satu gini, biasanya ini mata-mata. Jadi dia ngelihat ketersediaan pakannya di sini ada apa enggak. Kalau ada, dia balik lagi ke hutan buat manggil teman-temannya. Terus datang tuh segerombolan. Mamalia yang hidup berkelompok ini sebenarnya merupakan binatang nokturnal atau aktif bergerak di malam hari. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 20 sampai 30 ekor. Ini memang dia turun gitu karena di atas sudah makanannya udah habis ya mas ya? Iya mbak. Mungkin ya sungainya udah tercemar. Tercemar, Ya, gitu. Ikan. Karena memang makanan kesukaan linsang ini ikan. Dia tuh bisa mencium bau ikan ya.
Meski sebagian masyarakat sudah menganggapnya sebagai hama kolam, tapi keberadaan mereka menjaga keseimbangan ekosistem hutan tetap harus dijaga. Nah, ini linsangnya kita tangkep, kita bawa, bukan mau kita pelihara, tapi kita mau pindahkan ke habitat aslinya. Kita mau rilis ke sana biar dia bisa hidup di habitat aslinya, bukan di pemukiman warga. Kita tidak serta-merta bisa menyalahkan aksi gerombolan linsang jika habitat asli mereka tidak terusik. Dalam hal pelepas liaran atau relokasi satwa ke habitat aslinya, kita tidak boleh sembarangan memilih tempat. Harus dipastikan lokasi baru berada jauh dari jangkauan warga dan masih memiliki potensi sumber pakan alami satwa yang kita lepas. Saya udah sampai di lokasi yang jauh dari pemukiman warga dan kita akan melepas liarkan linsang, dan lokasinya itu di hutan, terus harus ada sungai karena dia makannya ikan, jadi supaya dia kalau mau makan bisa langsung ke sungai. Ketersediaan pakan alami akan membuat linsang ini lebih efektif berburu di alam. Meski bakal terpisah dari kelompok utamanya, tapi mereka akan lebih aman karena sudah tidak terancam oleh perburuan. Kita lepasin ya Mas ya. Sekarang dia udah di alamnya, biarkan dia bebas di alamnya, biarkan dia berkembang biak dan ketemu teman-temannya di sini. Karnivora satu ini memang tak bisa pisah jauh dari sumber air, karena disitulah dia bisa menemukan sumber makanan. Secara alami, linsang juga akan membuat sarang yang letaknya tak jauh dari tempat dia biasa berburu.